Assalamualaikum GJOST Enemy, kali ini kembali gue akan bawakan cerita horor. Dijamin SERUUU. Berikut adalah ceritanya. Pendakian malam 1 Suro. Ren, minggu besok ada acara ga? Tanya Agung. Mereka berdua sedang berjalan menuju parkiran untuk pulang, karena jam kerja sudah habis. Free gua? Lu kan tahu kalau libur gua cuma rebahan sama main game doang. Jawab Randy santai sembari menghisap rokok di tangannya. Muncak yuk. Udah lama nih kita gak muncak, mumpung Seninnya tangga merah, ujar Agung. Ayo, muncak kemana nih kita? Tanya Randy antusias. Semeru aja yang dekat dari sini, lagian kan mepet waktunya cuma 2 hari. Jawab Agung tak kalah antusias. Semasa kuliah mereka memang sering mendaki bersama, hanya saja setelah bekerja mereka sibuk dengan kerjaan masing-masing. Sip, kita ajak Firman sama Jaka juga, nanti malam kita kumpul di base camp. Base camp yang mereka maksud adalah pos ronda tempat anak-anak muda seperti mereka nongkrong di malam hari, sekedar untuk merokok atau bersenda gurau. Oke, jawab Agung. Mereka pun berjalan terpisah menuju kendaraan masing-masing dan bergegas pulang. Sore berganti malam, tak lupa Agung menghubungi Firman dan Jaka untuk berkumpul di base camp. Kini keempat pemuda tersebut telah berkumpul di tempat yang mereka sebut base camp itu. Men, Jak, lu ikut kan? Tanya Randy. Ayo, jawab Firman. Lu Jak? Siap, ujar Jaka. Oke, untuk barang yang kurang kita bisa sewa dan untuk logistik kita bisa beli di pasar dekat base camp, instruksi Agung. Sudah biasa setiap pendakian mereka, Agunglah yang akan mengurus segala sesuatunya, sedangkan yang lainnya tinggal terima beres dan hanya mengurus untuk keperluan pribadi masing-masing. Karena semasa kuliah dulu Agung adalah ketua Mapala, jadi semuanya dipercayakan pada Agung dan sudah pasti beres. Untuk pemberangkatan kita kumpul di rumah Jaka, jam 5 pagi semua udah harus kumpul, biar sampai base camp gak terlalu siang. Gimana Jak, lu gak keberatan kan kita berangkat dari rumah lu? Tanya Agung. Gak masalah gua, jawab Jaka. Hari ini adalah hari Kamis jadi mereka masih punya 2 hari untuk menyiapkan keperluan pendakian. Hari berganti hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sejak pukul 5 pagi Randy dan Agung sudah berada di rumah Jaka. Firman, kok belum datang juga ya? Coba lu telepon Gung, titah Randy. Tuut, gak diangkat Ren, apa dia kesiangan ya? Ujar Agung masih menempelkan benda pipi itu di telinganya. Jaka, dia masih menjalankan ritual paginya, karena saat Randy dan Agung datang dia juga baru bangun. Untungnya semua barang bawaan sudah ia siapkan sejak malam. Sementara di pinggir jalan Firman sedang mendorong motornya yang tiba-tiba kempes, ia berniat kembali lagi ke rumahnya untuk mengganti motor tersebut dengan motor ayahnya, karena gak mungkin ada tukang tambal ban jam 5 pagi, mau tidak mau dia harus putar balik, belum lagi dia akan kena omel Randy dan Agung karena terlambat. Sebenarnya hatinya mulai gak enak dengan kejadian ban kempes barusan, seperti sebuah firasat bahwa akan terjadi sesuatu di atas gunung nanti, tapi semua persiapan sudah matang, tak mungkin dia akan membatalkannya begitu saja. Untungnya jarak rumah Firman dan Jaka tak terlalu jauh, hingga 20 menit kemudian Firman sudah sampai di rumah Jaka dan disambut oleh ketiga temannya dengan barang bawaan masing-masing. Menko, jam segini baru sampai. Lu kesingan ya? Tanya Randy sembari mengangkat tas krier ke punggungnya. Gua gak kesiangan tapi ban motor gua kempes, kepaksa dah gua balik lagi ganti motor. Jawab Firman seadanya, karena memang itu yang terjadi. Lah emang semalam gak lu cek lagi? Tanya Randy lagi. Ya udahlah jangan banyak ngobrol, keburu siang kita sampai base camp, ujar Jaka menegahi. Akhirnya mereka berangkat jam 5.30, dengan menggunakan 2 sepeda motor, Agung membawa Randy dan Firman membawa Jaka. Di perjalanan tak ada kejadian apapun, mereka tampak bersemangat sembari menghirup udara pagi hari yang sejuk, hingga 2 jam kemudian mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sesampainya di parkiran mereka berpencar untuk menjalankan tugas masing-masing.
Agung mengajak Randy untuk menemaninya berbelanja sayur dan bahan makanan yang mereka perlukan ke dalam pasar. Jaka bertugas untuk membeli refill gas portable ke minimarket di seberang pasar, sedangkan Firman bertugas menjaga barang bawaan di parkiran. Saat Firman sedang duduk di motor, ada seorang kakek-kakek berbaju lusuh bahkan tak memakai alas kaki menghampiri Firman. Ia menatap Firman dengan tatapan tajam. Sontak Firman kaget karena ia tak melihat dari arah mana sang kakek muncul. Dia pun merogoh saku celananya mengambil uang pecahan 5.000 dan menyodorkannya pada kakek tersebut. Karena penampilannya, ia mengira bahwa kakek tersebut adalah pengemis. Namun sang kakek hanya bergeming dengan mata yang masih menatap tajam. "Kakek, kenapa menatap saya seperti itu?" tanya Firman. Pasalnya ia tak punya salah bahkan tak pernah bertemu kakek-kakek itu. "Lunga saka kene," ketus sang kakek menggunakan bahasa Jawa yang artinya, "Pergi dari sini." Ia pun pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya-tanya tentang maksud ucapan kakek tersebut. "Kenapa kakek menyuruh saya pergi?" teriak Firman. Karena penasaran ia pun berniat mengejar kakek-kakek itu, tapi saat akan melangkah ia dikejutkan oleh panggilan Jaka. "Mau ke mama lu, men?" tanya Jakan yang baru datang dari minimarket. "Oh enggak, tadi ada kakek-kakek kayak pengemis aneh banget, udah dapat gasnya," tanya Firman mengalihkan obrolan, walaupun tak bisa dipungkiri bahwa perasaannya tambah gak enak. "8. Udah nih," jawab Jaka sembari mengangkat plastik belanjaannya. Sementara di dalam pasar, Agung dan Randy sudah hampir selesai dengan tugas mereka, hanya tinggal menghitung jumlah barang yang mereka beli. "Banyak sekali belanjanya, Dek?" tanya penjaga toko yang melayani mereka. Memang kali ini dia membeli banyak bahan makanan seperti sosis, nugget, bakso, beras, minyak, mie instan, dan lain-lain. Belum lagi sekresek sayuran yang ditenteng Randy, karena ia tahu porsi makan teman-temannya yang mirip seperti kuli. Walaupun mereka hanya berniat untuk mendaki 2 hari 1 malam saja, tapi Agung membeli lebih banyak bahan makanan, bahkan bisa sampai untuk 3 hari ke depan, untuk cadangan. "Iya Bu, buat persiapan muncak ke Gunung Semeru nanti," jawab Agung. "Hah, beneran mau muncak hari ini?" tanya penjaga toko tersebut masih tercengang. "Nanti malam kan?" "Malam 1 suro, Dek," ujarnya lagi. "Dek." Mereka berdua kaget dengan ucapan pelayan toko tersebut. Di sini malam 1 suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana malam itu seluruh makhluk halus akan keluar untuk berpesta bahkan untuk mencari tumbal. Oleh karena itu masyarakat dilarang keluar saat malam 1 suro. Ujarnya lagi. Agung dan Randy bukan tak tahu pasal malam 1 suro, bahkan sudah bukan rahasia umum lagi bagi para pendaki seperti mereka tentang malam tersebut. Tapi mereka agak engeh kalau libur tanggal merah besok adalah libur 1 Muharram atau Tahun Baru Islam, yang artinya malam ini adalah malam 1 suro. "Iya Bu, saya tahu," dustanya. "Saya dan teman-teman saya hanya ingin melihat keindahan alam saja Bu, tidak punya maksud lain," ujar Agung menepis semua pikiran buruknya dan mengalihkan pikirannya agar lebih positif. "Yo wes, hati-hati saja. Banyak berdoa meminta perlindungan sama Gusti Allah," ujar pelayan toko menasihati. "Iya Bu, saya akan mengingat nasihat Ibu. Jadi berapa semuanya Bu?" tanya Agung mengalihkan pembicaraan. "Sedeta hitung dulu." Pelayan toko tersebut lalu menghitung belanjaan Agung sembari memasukkannya ke dalam plastik. "Semuanya jadi 285.000 Dek," ucapnya sembari memperlihatkan kalkulator dengan beberapa digit angka di atasnya. Agung mengeluarkan dompetnya dan menyodorkan 3 lembar uang berwarna merah. "Kembaliannya ambil saja Bu," ujar Agung. Lalu ia mengambil beberapa kantong berisi belanjaannya. "Terima kasih Dek," ujar sang pelayan toko dengan mengembangkan senyum. Agung dan Randy berlalu dari toko tersebut menuju parkiran di mana Jaka dan Firman menunggu mereka. "Kayaknya kita harus pikirin perkataan ibu-ibu tadi deh Gung, dia ada benernya juga, malam 1 suro itu malam sakral buat mereka," ujar Randy dengan raut wajah was-was. "Udahlah, jangan terlalu dipikirin, tujuan kita kan buat refreshing bukan yang lain, positif aja. Lagian juga persiapan kita udah matang dan udah sampai sini.
"Gak mungkin kita batalin gitu aja," jawab Agung yang tak ingin temanya berpikiran yang tidak-tidak. "Ya udah gua ngikut lu aja Gung, tapi jangan kasih tahu Firman dan Jaka tentang hal ini. Takutnya mereka jadi ikutan was-was kayak gua," timpal Randy. Agung menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia tak mau banyak bicara lagi karena mereka sudah hampir sampai di parkiran pun Jaka dan Firman sudah melihat mereka datang. Mereka segera melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya butuh waktu sekitar 15 menit dari pasar ini. Rencananya mereka akan mendaki via base camp Ranupani, jalur favorit para pendaki Gunung Semeru. Waktu tempuh dari Ranupani menuju puncak diperkirakan memakan waktu 10-13 jam tergantung fisik para pendaki. Itu pun jika tak ada badai. Tak jarang para pendaki yang memutuskan untuk kembali ke base camp karena cuaca yang tidak mendukung. Jam 8:30 mereka berempat sampai di base camp Ranupani. Mereka tak langsung menuju pos registrasi tapi memilih packing ulang barang bawaan mereka. Setelah setengah jam berlalu mereka akhirnya menyelesaikan packing dan berlalu menuju pos pendaftaran, kemudian melakukan registrasi mengisi data diri dan meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tak lupa mereka meninggalkan KTP mereka masing-masing. Menurut informasi dari pihak Basecamp baru ada kelompok mereka yang mendaftar hari ini dan 2 kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah weekend. Mungkin efek malam satu suro. Setelah semua selesai mereka pun memulai perjalanan mereka. Tak lupa mereka berempat melakukan doa bersama di depan gapura. Yang dipimpin oleh Agung. Dan perjalanan dimulai. Di sana sudah tamat. Terima kasih.